Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezeki ya teman-teman semua. Iya, untuk kali ini kita tes lagi ya spot yang di Tanjung Priok Kresek ya. Nah, kita mulai perjalanannya di Gerbang Bahtera Jaya ya, yang dekat Udang, yang si emak yang Udang itu loh teman-teman. Nah, dari situ kita ambil ke arah terminal Tanjung Priuk ya, lurus terus sampai ketemu rel kereta api terminal Tanjung Priuk, dan terus lurus sampai ketemu perempatan lampu merah di pelabuhan Tanjung Priuk gitu. Nah, ini dia teman-teman, ini kita di depan sana ada perempatan ya lampu merah. Kita ambil kiri ke arah pelabuhan Tanjung Priuk teman-teman. Setelah nanti ambil kiri dari sini itu langsung lurus sedikit lalu belok kanan. Nah, setelah nanti teman-teman belok kanan itu boleh nanti bisa lewat jalur bawah atau jalur pocis namanya itu. Kalau lewat jalur atas pun boleh, lewat flyover atas langsung naik ke atas boleh, untuk menuju ke pos polisi Kresek ya. Di patokannya pos polisi Kresek teman-teman. Kalau dari wilayah ini ya kan, sebelah kiri sana itu pelabuhan Tanjung Priuk ya, kita ambil kanan nih. Nah, ambil kanan ini boleh kita ambil jalur paling kiri lewat bawah ini. Biasanya orang-orang pada beli udang api di situ tuh di Pocis. Cuman untuk kali ini saya lewat langsung ke atas ya. Nanti beli udangnya di pos polisi juga ada. Udang putih atau udang panami di situ ada nanti. Per ekor biasanya harganya. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi dari sini. Terus lurus aja terus. Lurus sampai patokannya ke pos polisi Kresek. Soalnya di situ nggak ada pos polisi lagi ya, selain pos polisi Kresek kalau dari arah sini. Terus lurus aja. Ini saya lewat atas nih, lewat flyover Tanjung Priuk nih, yang ke arah mana ya, Marunda ke arah Kresek. Di sini nggak terlalu jauh lah, kalau misalkan lancar begini perjalanan paling juga 10 menit atau 5 menit. Tapi kalau ya malam-malamnya jam 9 10 itu banyak mobil kontainer. Jadi di sini teman-teman hati-hati nih lewat sini nih. Biasanya kalau kontainer tuh banyak banget. Jadi kalau mau nyalip atau mau ngeduluin, hati-hati di sini. Ini rawan berbahaya juga teman-teman. Ya, ikutin terus ya sampai kita ke patokan awal pos polisi Kresek. Di sini masih lanjut terus teman-teman, next terus ya. Boleh juga patokannya ada jembatan nih teman-teman. Jembatan ini nanti sebelah kiri ya, lihat ada plang pos polisi warna lampu kuning kok, ada di situ pos polisi. Nah, di sini kita langsung masuk aja. Jadi parkir di belakang pos polisi, jadi aman. Untuk biaya parkir 10.000 di sini teman-teman. Lihat kan depan udah banyak yang mau mancing nih. Kebetulan malam minggu jadinya penuh yang mancing, itu parkir pun agak penuh. Soalnya orang berangkatnya dari sore, ada yang malam juga gitu. Di sini macam-macam ya ke spotnya, ada yang spot-spot lampu merah Priuk, lampu hijau Priuk, Pasiran, atau ngapung di Pulau Damar atau di pulau-pulau sekitarnya deh. Ada juga yang ngapung pinggiran, ada di perahu. Misalkan memancing di daerah Tanjung Priuk, pelabuhan Tanjung Priuk, tapi dengan perahu ada juga. Boleh di sini banyak nanti perahu. Sekarang kita beli udang dulu ya. Selain buat parkir, di sini pun ada abang-abang penjual udang nih. Di sini cuma biasanya kalau jam 3 malam itu dia tidur loh. Lihat tuh, saya datang dia tidur. Makanya saya goyang-goyang bangunin tuh. Jadi kalau teman-teman kesini itu lihat udangnya masih ada, bangunin aja nggak apa-apa dia. Gitu. Di sini udangnya bervariasi ya. Dari yang per ekor 2.000, 3.000, atau per ekor 1.000 rupiah atau 1.500 juga ada gitu. Termasuk juga ikan cere, kalau lagi musim cendro boleh juga pesan cere di sini gitu. Banyak di sini. Ya, udangnya banyak. Itu siang malam ada gitu teman-teman. Jadi boleh silakan di sini kalau beli mau udang. Kadang-kadang kalau malam minggu itu udang api itu mahal harganya, makanya saya beli udang ini ya, udang panami ini gitu.
Saya sekarang kita jalan lagi ya, keluar lagi pos polisi, kita menuju ke dermaga Kresek ya. Jadi teman-teman di sini gak usah bingung, di sini banyak kok perahunya gitu. Jadi kadang-kadang kita mau kemana nih, kita nggak usah di sini banyak, nanti tawarin, kita keluar sini bisa tawarin, ayo Pak berangkat Pak, bisa ditawarin sama tukang perahu. Ya seperti sekarang kan nawarin kan, udah ada yang ngajak tadi mana naik perahunya gitu kan. Ayo dia nanya mau kemana Pak mancingnya nih, Pasiran. tadi ditukin tuh, ayo Pasiran apa ke lampu hijau Ayo. apa ke lampu merah gitu kan. Untuk info tarif perahunya untuk ke Pasiran itu 15.000 ya, lampu merah 20, ke lampu hijau 25 biasanya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk PP itu sekitar kalau ke Pasiran itu 30.000, kalau ke hijau 50.000, kalau ke 40.000 lah kalau ke lampu merah itu. Nah di sini nih boleh, ini mulai dermaganya ya, banyak perahu berjejer, perahu angkutan pemancing ya gitu. Dan misalnya malam begini, pagi ini bukan malam lagi ya, jam 3 malam nih saya tuh, ini sih udah banyak makanannya. Jadi kalau teman-teman mau beli air seperti saya sekarang ini, beli air atau beli makanan kecil lah buat ngemil nanti di sana ya. Kopi di sini banyak, silakan nanti bisa beli di sini aja nih untuk minum, makan, segala macam lah. Kail pun di sini ada, kail timah ada gitu, ada yang jual. Nah warung ini nih, ini ada si ibu ini kail, cuma satu warung yang jual kail di sini ya, kail, pelampung segala macam deh, alat pancing pokoknya di sini banyak gitu. Oh sini udah berjejer, udah kayak pasar teman-teman. Kalau jam malam itu, kalau malam minggu udah kayak pasar, pagi itu dia rame. Jadi orang yang mancing, orang yang mau ke pulau, mau kemana di sini standby dia udah. Kebetulan saya ada juga penumpang nih, kalau bapak dari wilayah sini juga, dia mancing juga, cuman ke lampu merah mancingnya. Cuman saya hari ini tes ke Pasiran ya, pengen tahu seperti apa hasilnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman semua, kali ini kita ada di sebelah lebih ke utara ya. Ini bukan spot baru sebenarnya, sini udah 2 kali ya. Waktu itu kita belum paham di sini cara mancing di sini, kita karangnya banyak banget. Cuma ikannya lumayan di sini. Walaupun cuma karangnya ya lumayan banyak gitu. Sekarang kita tes aja di sini. Mudah-mudahan agak ada hasil yang mantap, yang bagus ya teman-teman semua. Kita ada di lebih utara dari Pelabuhan Tanjung Priuk ya. Dari spot yang biasa kita lebih ke utara lagi. Di sini namanya spot Pasiran. Di sini sih lebih menjanjikan nih hasilnya. Gitu. Kemudian tadi saya berangkat subuh, rencananya mau cari kakap putih, ternyata kapalnya lambat. Jadi kita di sini udah terang begini ya teman-teman. Oke, next teman-teman ya, kita lanjut dulu. Untuk rangkaian saya sama ya, ngoncer kita dengan timah jangan terlalu besar di sini. Kita mancing ampar namanya, kalau di sini disebutnya mancing ampar. Jangan timah kecil, tuh kita jangan terlalu dikencengin senarnya karena di bawahnya karang. Oke. Lanjut teman-teman ya. Next kita lanjut. Doain teman-teman ya biar dapat hasil ikan yang banyak kayak ini. Cuman tadi sih saya tanya ke para pemancing yang dari semalam, dan dia udah pada basah-basahan tuh, hujan-hujanan yang kayak semalam, hujan besar tuh gitu. Katanya sih belum dapat sambaran, tapi ya mudah-mudahan aja lah, kita positif aja ya, mudah-mudahan paginya sampai siang itu ada nanti sambarannya teman-teman. Doain terus teman-teman gitu. Biasanya kalau lagi kondisi bagus di sini itu lumayan jenahnya, lumayan juga kuro makan juga di sini. Kue kadang-kadang. Terus kalau malam itu sampai subuh biasanya ya, itu kakap putih atau baramundi di sini main juga dia gitu. Tinggal umpannya aja, kalau nggak udang putih yang besar, kalau nggak ikan gelanak di sini tuh. Cuma kalau kakap putih udah terang sedikit dia nggak ada, karena udah satu banyak pemancing, terus juga dia mungkin nggak mau terang kayaknya gitu ya teman-teman. Jadi lanjut terus ya, ikut sini banyak kok ikannya kalau pas lagi banyak ya. Jadi kalau bisa ke seperti ini kita bawa joran ya, minimal 2 lah. Jadi satu taruh, satu lagi kita mancingkan kecil-kecil biar nggak suntuk teman-teman. Ya sambil siapin joran satu lagi nih, kita yang satu kita koncer ya, mudah-mudahan ada ikan yang agak lumayan besar. Yang satu lagi kita pakai dasaran, kita cari-cari selar atau misalkan cari tompel yang ikan karang juga boleh gitu kan, cari
ya ikan-ikan yang sedang lah, tapi kadang-kadang juga kalau pendasaran dimakan juga, kalau ada rezekinya dimakan yang besar juga gitu teman-teman. Cuman waktu pertama kali saya kesini itu spot ini masih sepi ya teman-teman, masih belum ada yang banyak yang tahu spot ini. Kalau sekarang udah banyak. Saya datang pagi aja orang udah berjejer, udah banyak banget, katanya dari semalam gitu kan. Jadi dulu waktu pertama kesini sekitar tahun yang lalu itu masih sepi, masih jarang pemancing gitu, masih alami. Sekarang udah mulai ramai yang mancing, mungkin udah pada tahu di sini gitu kan. Dulu tahunya hanya di lampu hijau aja, lampu merah. Di sini itu spot jarang kunjung kecuali emang nelayan-nelayan ya. Tapi kalau sekarang udah mulai ramai yang mancing, udah banyak yang ramai teman-teman. Noh, lihat jalan saya teman-teman, goyang kan. Sayangnya cuman ikan ini kecil kayaknya. Jadi kalau yang besar makannya nggak seperti ini dia. Makannya biasanya langsung tunduk joran itu, gitu kan. Udah langsung dibawa lari aja. Ini kayaknya masih kecil yang makan ini, gitu. Oke, kita tunggu bentar lagi nih. Siapa tahu ada yang gedenya nyangkut ya, gitu. Jadi kalau misalkan udang itu hidup umpannya kadang di sini itu kalau ikan besarnya belum datang, misalnya ikan kecil yang diserang dulu, makanya harus sering dicek umpan udangnya itu teman-teman. Walaupun udangnya besar tetap aja dimakan sama ikan kecil itu, dibuntungin. Kalau enggak dimakanin, pokoknya habis dah. Dia harus sering dicek umpannya. Selain penasaran, saya gentak aja deh gitu kan sambil cek umpannya itu teman-teman. Seperti ada nyantol, ternyata nggak ada teman-teman, cuman enteng ini, kayaknya putus nih, kena karang kayaknya ini. Putus, putus, tengah. Istri gaib teman-teman, nggak nyangkut tapi langsung putus tuh. Ikannya sih nggak terlalu besar tadi yang makan itu, ini kelihatan kan nggak terlalu besar. Dan pasti tali itu langsung putus dia, tak kena apa. Yang jelas mungkin bukan ikan ya, yang jelas mungkin tahu apa karang tuh apa, tapi nggak nyangkut. Ini pas kita gentak tadi, penasaran saya gentak, ternyata langsung putus. Coba dulu ya, ganti dulu nih. Kita geser dikit teman-teman, kita geser dikit ke sini ya, ke arah sini nih, cari yang banyak karangnya. Itu bisa tadi ya, di bawahnya pasir, kemudian sini karang di sini nih. Kalau karang misalnya ikannya agak lumbayan biasanya. Lanjut terus ya. Nah, hari ini dapat hasil ikan yang bagus nih. Ya jadi kan yang mancing malam itu udah pada pulang nih. Dari semalam itu dia sekarang jam 10 itu udah mulai pulang, kehabisan umpan ya, bahan bakar juga mungkin, makanan udah habis juga gitu, jadi pada pulang. Jadi saya geser agak ke kiri ya, geser di sini lumbai di bawahnya karang nih, cuman ya nyangkutnya lumbayan, tapi mudah-mudahan ikannya bagus nih. Cuman dari pagi ini sampai jam 10 ini ya gini sembarannya, masih yang kecil-kecil, yang besarnya belum ada nih. Soalnya laut juga masih tenang, kebetulan lagi surut ya, dari semalam surut biasanya, jadi ikan kurang agresif. Kalau misalkan agak siang nanti mungkin pas air pasang, mudah-mudahan ikan udah mulai agresif ya, mau makan gitu teman-teman semua. eh, Ya kita sabar aja dulu lah, pengen tahu ada yang sambaran apa enggak nih hari ini. Buat teman saya strike, katanya dia strike ikan karang ya, mujair karang katanya itu. Itu cuman ya ukurannya masih 3 jarian, masih ukuran kecil. Di sini yang strike itu barusan. Di sini pun masih banyak yang mancing cenro ya teman-teman. Gitu, walaupun misalkan musimnya udah mau habis, cenro dan kacang-kacang itu masih ada yang mancing. Cuman ya gitulah, nggak dapat sambaran gitu kalau udah jarang-jarang musimnya. Soalnya ikan itu musiman. Ketika musim cenro banyak terus gitu kan. Kalau lagi nggak musimnya ya susah, walaupun itu udah jarang gitu. Walaupun makan ya sekali 2 kali aja, nggak kayak musimnya. Kalau lagi musim itu banyak, kita lempar dimakan, mungkin bisa dapat banyak kalau musim cenro dan kacang itu ya. Kalau sekarang ini nggak ada sambaran sama sekali. Saya lihat tadi dari pagi orang mancing cenro sama sekali nggak dapet gitu, karena ya itu musimnya, yang jelas musimnya. Kalau lagi musimnya dia cenro ya mancing cenro,
Kalau lagi musimnya tompel, mancing tompel di sini itu. Tergantung musimnya aja teman-teman. Jadi kita mancing nggak sia-sia juga sih. Kayak sekarang nih, sebenarnya lagi musim tompel nih. Cuman di sini tahu nih kenapa dari pagi itu nggak ada sambaran sama sekali nih. Gitu. Sekarang kita sambil nungguin sambaran ya di jorangan satu, kita pakai jorangan satu lagi kita mancing dasaran ya teman-teman. Eh, Biasanya ada sih sambaran di sini, kan kecil, kan karang banyak tadi sambarannya. Gitu, makanya saya tadi kayak ganti kayal yang kecil pakai udang kupas di sini. Nah, mulai sudah sambaran nih. Ya, tungguin ya kita cepat ya. Siapa tahu ada yang makan nih. Gitu teman-teman. Strike teman-teman, mau tahu ikan apa nih, masih belum kelihatan gitu. Kemudian ikan yang bagus nih. Kambing. Kambing ya nggak apa-apa strike. Teman-teman, ikannya ternyata sama di PLTU ya. Kambing lagi musim juga. Dia lagi merajalela, tapi alhamdulillah yang penting dapat strike ya. Yang penting kita merasain lah nariknya. Teman-teman lanjut ya. Ini enak juga nih. Nanti kita kelet nih, nanti cara keletnya enak ini. Ikan paling enak sebenarnya. Cuma orang jarang yang mau mancing ini. Kalau saya sih pancing apa aja yang dapat. Nanti dapat ikan, enak dimakan, gak beracun, udah bawa pulang gitu. Kalau mau pulang kita rilis lagi. Oke teman-teman, kita rilis aja ya, biar berkembang biak juga dia banyak. Oke, itu ya. Ini teman-teman tadi berhubung di dalam makannya ya, jadi mau nggak mau saya ambil aja, nggak saya rilis karena makanya terlalu dalam, dia mati juga akhirnya. Ini saya kasih tahu ya ikan begini cara bersihinnya. Pertama kali kita potong dulu kepalanya, kalau kita beset nanti dagingnya. Ini seperti ini teman-teman, kita katanya kelet, agak licin dia, dengan sisa aja nggak apa-apa. Ya harus dikelet ya, karena kulitnya terlalu tebal dan kasar kulitnya dia. Tadi tanduknya nih, ini tajam juga tanduknya, hati-hati nih teman-teman. Nah, kita akan begini keletnya. Jadi kalau digoreng sebenarnya enak nih, kayak daging ayam dia. Nih, ini. Cuma orang jarang mau mancing kan ini biasanya. Padahal ini kalau digoreng itu enak banget ini ikannya. Yang agak kadang-kadang agak sulit juga ngeliatnya. Tapi tunggu dulu agak bentaran, tunggu dulu. Seperti ini tuh. Kita buang kulitnya seperti ini. Tuh, seperti ini buang semua. Jangan lupa buang juga itunya, durinya. Ini seperti ini juga teman-teman. Kita buang lagi sampai buntut ya. Sampai akhir buangnya. Ya, ini seperti ini. Itu daging aja nih. Bawa pulang ke rumah, bumbuin kuning, tinggal goreng, enak ini. Gitu kan. Kalau di sini namanya kan kambing-kambing, orang banyak yang bilang ya. Tapi kalau mungkin setiap daerah beda-beda namanya mungkin ya. Gitu. Ada yang juga bilang helikopter. Karena dia kalau diberdiriin dia berdiri dia kayak helikopter. Daging seperti ini. Ini enak banget nih dagingnya. Jadi kita coba bersihinnya ya, kulitnya. Lalu buang tanduk-tanduknya, udah nanti seperti ini bawa pulangnya. Ini pulang udah tinggal bersih aja. Oke teman-teman ya, kita cuci dulu nih.
Nih seperti ini udah bersih nih tuh. Cakep kan dagingnya. Ikan seperti ini kalau udah bersih nih. Ini enak banget ini. Terus saya nggak dapat orang nggak pada mau mancing gini, nggak mau dibawain pulang, kadang dimatiin juga kasihan kan. Udah dapat dijemur-jemurin, nggak dibawa pulang kasihan. Jika kita dapat makannya terlalu dalam, lebih baik kita bersihin begini, bawa pulang jadi nggak mubazir juga. Kita nggak membunuh juga, nggak membunuh makhluk hidup gitu kan. Kalau misalnya emang rilis, makannya tipis di bibir, langsung lepas lagi. Kalau jangan orang yang mancing itu dibuang-buangin di darat, dijemur-jemurin. Itu kan penyiksaan juga ya, kasihan juga. Gitu. Baik dibawa pulang, makan, manfaat juga. Nggak mubazir. Kita nggak membunuh ekosistem jadinya ya teman-teman. Oke ya, teman-teman nih. Jadi yang mancing daerah-daerah Jakarta yang kayak gini jangan dimatiin, kasihan juga nih. Gitu kan. Kalau mau nggak dibawa pulang, rilis lagi. Kalau bawa pulang, seperti ini bersihinnya. Ya oke teman-teman. Itu strok, stek belum baca sampai. Teman-teman, akhirnya kita mancing mujair ya di rawa sebelah tuh. Karena kita yang makan mujairnya kayak seperti ini tuh ya. Akhirnya kita mancing mujair aja deh. Lumayan juga ukurannya, gede-gede juga. Tuh. Ini pada ikan laut yang nggak makan, kita pakai mancing mujair laut. Cuma agak jauh di ujung sana. Kalau misalkan ikan laut yang nggak makan, udah mancing sebelah aja. Mujair biasanya ada yang mau makan. Gitu kalau lagi banyak sama gitu kan. Jadi kalau lagi misalkan sedikit tetap masih mau makan kayak sekarang nih, saya mancing mujair di sini pakai dasaran 3 kail ya, lempar dapat 1 biji nih teman-teman ya, buat teman-teman iseng aja lah biar gak ngantuk gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman di ujung sana loh yang ada saung ujung dia strike ya, ikan kuro ukuran sekiloan lah. Dia umpannya nggak pakai udang, nggak pakai ikan ya, umpannya dia malah gunain microjig. Ternyata ikannya mau makan microjig nih ikannya nih teman-teman. Ya ukuran sekiloan satu nih, ikan kuro namanya nih, lumayan juga. Ternyata dia mau makan besi aja gitu, nggak mau makan udang, nggak mau makan umpan ikan asli. Dia doyannya besi ternyata hari ini gitu. Jadi yang mau mancing casting microjig ataupun boleh juga di sini, ya, bagus juga sih teman-teman. Oke teman-teman, sampai sekian dulu ya perjalanan hari ini. Kita mancing di spot pasiran. Untuk strike-nya ternyata sore hari di sini. Maunya itu pun tetangga saya pakai microjig ya gitu. Oke teman-teman ya, lanjut terus, tetap semangat ya hari ini dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia teman-teman semua.